Hai, di episode kali ini aku sudah hampir tiba di Thailand. Tapi sebelumnya aku mau kasih kalian oleh-oleh waktu aku jalan-jalan di sekitar Gedung Abdul Samad. Di video kali ini aku juga akan ceritakan sama kalian bagaimana caraku dari Don Mueang Airport menuju ke hotel. Ini adalah Gedung Abdul Samad. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1893. Kemudian selesai dan diresmikan pada tahun 1897. Gedung ini dibangun atas perintah dari Sultan Abdul Samad dan digunakan sebagai kantor pusat pemerintahan. Karena pada masa itu, ibu kota Malaysia yang sebelumnya ada di Selangor dipindahkan ke Kuala Lumpur. Dari depan ke belakang bangunan ini mengingatkanku kepada Kerajaan Mughal, sebuah kerajaan Islam yang ada di India. Tapi di bagian depannya ada jam besar mengingatkanku kepada kerajaan yang ada di Inggris. Namun totalitas aku merasa seperti melihat kerajaan Mughal. Ini cantik dan indah banget. Di bagian belakang dari gedung Sultan Abdul Samad ada sebuah masjid. Sayangnya dari area sini aku tidak menemukan jalan pintas untuk menuju ke sana. Kita lewat gang kelinci ada juga ternyata di sini. Nggak tahu ya ini bakal kemana ya. Yang jelas aku mau cari toilet. Ini udah nggak kuat nahan. Wah, mana minum terus dari tadi kan? Oh, bukan. Jadi harus lewat ke sini. Ya ini balik lagi yang tadi. Oke, that's okay. Aku sangat penasaran dengan jalan cabang ini, jadi aku mencoba masuk ke dalamnya. Pas aku udah di tengah-tengah, tiba-tiba aku deg-degan. Aku nggak tahu sih kenapa, tapi aku berusaha menghibur diri. Karena di situ bener-bener sepi dan nggak ada orang. Tapi aku nggak mau berhenti juga, aku nggak mau balik ke belakang. Aku tetap penasaran dengan jalan apa sih ini. Aku benar-benar jatuh cinta sama semua bangunan tua yang ada di sini. Semua terlihat klasik dan cantik. Kemudian sambil jalan, aku iseng, ku perhatikan sekeliling, detail banget aku ngelihatnya. Aku lihat setiap jendela. Setelah aku menemukan tanda dilarang berjalan atau tanda stop, itu yang warna merah dan biru, aku baru sadar, loh, ini tuh beneran gak ada orang di sini, gak ada orang sama sekali. Di situ aku langsung merinding dan aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin di dalam-dalam jendela itu. Mungkin itu hanya perasaan aku karena aku takut ya. Jadi aku buru-buru keluar. Karena beneran gak ada orang di situ. Di situ ada mobil berhenti, parkir, tapi aku juga gak ngelihat orang yang punya. Hari sudah makin sore, aku harus segera kembali ke bandara. Karena pesawat aku menuju Thailand 6:30 malam. Jadi paling lambat jam 5 sore aku sudah harus sampai di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Ini rute terakhirku mengitari Dataran Merdeka. Aku naik Grab dari sini menuju Kuala Lumpur Central Station. Aku beruntung karena aku tidak mengalami macet sama sekali. Atau mungkin Malaysia memang bebas hambatan ya.
Ternyata aku salah turun guys. Harusnya KLIA 2, ini KLIA 1. Hai. Ya, namanya di negeri orang. Kalau nyasar ya wajar ya. Setelah aku menyadari bahwa ini adalah bandara yang berbeda, aku segera mencari petugas dan menanyakan. Ternyata aku salah turun dan aku harus naik KLIA Express lagi melalui platform B menuju Kuala Lumpur International Airport Terminal 2. Dari Terminal 1 ini, tempat di mana aku nyasar menuju Terminal 2, sebenarnya tidak jauh, hanya saja tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki. Naik Grab pun mungkin akan sulit ya, karena masih terkendala dengan parking dan lain-lain mungkin. Tapi hematku yang paling praktis adalah kembali lagi ke loket, kemudian beli tiket kereta menuju Terminal 2. Akhirnya aku tiba di bandara yang benar. Dengan segera aku mengambil koper di tempat penitipan dan naik ke atas sini. Di atas sini sambil jalan menuju imigrasi banyak banget toko-toko brand maupun non-brand dan makanan yang sangat menggoda iman. Tapi harus ditahan-tahan ya, karena tujuan negara utamanya adalah Thailand. Nanti belanjanya di Thailand aja. Ini aku berjalan menuju imigrasi sebelum menuju pintu penerbangannya. Dan tetap harus diingat ya, selama di imigrasi jangan sampai ada kamera yang menyala, meskipun itu hanyalah kamera handphone. Aku terbang menuju Thailand menggunakan pesawat AirAsia. Aku memilih terbang ke Thailand melalui transit Malaysia karena dari segi harga itu tergolong lebih murah. Bisa terpaut 400 sampai 600 ribu untuk tiket pesawatnya. Selain dari sisi harga yang lebih murah, transit Malaysia juga bisa menjadi pilihan karena Malaysia itu sendiri adalah negara yang bagus untuk dieksplor. Dan jangan lupa, jika memilih penerbangan transit, pastikan durasi transit lebih dari 4 jam ya, untuk meminimalkan segala kemungkinan buruk. Misalkan, kalau pesawat itu delay. Dan jika pesawat kedatangan kalian on time di negara transit tersebut, kalian akan punya cukup waktu untuk mengeksplor negara transit tersebut. Pesawatku sudah tiba di Thailand, tapi karena sedikit kendala cuaca, jadi sedikit butuh waktu lebih lama untuk berputar-putar di atas, menunggu sinyal baik untuk turun. Akhirnya pesawat aku landing juga. Sekarang aku sudah tiba di Bandara Don Mueang. Don Mueang? Gimana sih pelafalannya? Ya, itulah ya, DMK Airport. Dari sini aku segera menuju pintu 6 untuk naik shuttle bus. Selain shuttle bus, kamu juga bisa naik taksi atau Grab. Tapi untuk pilihan paling hemat, kamu harus naik shuttle bus. Karena lokasi tujuan hotel aku ada di Ratchathewi, jadi aku harus naik bus nomor A3. Untuk kalian yang punya tujuan lain selain distrik Ratchathewi, di papan ini ada keterangan. Di situ ada bis A1, A2, A3, dan A4.